Pengantar, pelopor para pemikir Arab. Banyak ilmuwan dari zaman dahulu maupun sekarang mengakui bahwa Ya'qub bin Ishaq al-Sabbah al-Kindi sekitar 800-866 Masehi ialah filsuf Arab pertama. Para akademisi juga seringkali menganggap beliau sebagai perintis filsafat Arab. Gelar-gelar tersebut, meski mengesankan, bahkan belum mampu menunjukkan besarnya peranan Al-Kindi dan hasil-hasil pemikirannya yang luar biasa. Dia adalah laki-laki Renaissance di dunia Arab, bahkan ratusan tahun sebelum Renaissance terjadi di Eropa. Rasa ingin tahunya yang tak pernah terpuaskan dan pencariannya terhadap pengetahuan menyebabkan segala jenis bidang ilmu pada masa hidupnya berada dalam lingkup keahliannya. Sepanjang hidupnya Al-Kindi telah menulis antara 200 dan 270 buku serta makalah. Banyak tulisannya yang sudah hilang dan yang masih ada pun belum diterjemahkan semua oleh para ahli. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, sebagian besar tulisannya bermunculan ke permukaan. Tulisan-tulisan tersebut menjelaskan banyak teori dan ajaran Al-Kindi. Al-Kindi berusaha menyesuaikan beberapa perbedaan yang telah memisahkan bangsa Timur dan bangsa Barat selama ribuan tahun. Di satu sisi, ada begitu banyak pandangan keagamaan dan ideologi yang muncul dari kebudayaan Arab. Namun di sisi lain, terdapat pula pemikiran yang terkait langsung dengan kebudayaan Yunani. Pada masa hidup Al-Kindi, peradaban manusia relatif masih muda. Meskipun demikian, banyak orang yang terus mencari kebenaran mengenai hidup, alam, pengetahuan, dan perilaku manusia dari berbagai sumber terpercaya, dari manapun budaya asalnya. Al-Kindi mencontohkan keterbukaan pemikiran atas kebudayaan lain, yang bahkan hingga kini pun merupakan kualitas yang masih langka ditemui. Untuk membayangkan dunia yang ditinggali oleh Al-Kindi, kita harus kembali ke masa di mana peradaban Yunani kuno mendominasi seluruh wilayah Laut Tengah dan sekitarnya. Banyak ahli antropologi masa kini percaya bahwa manusia berasal dari Afrika dan hijrah ke daratan-daratan terdekat yang dapat mendukung pertumbuhan penduduk melalui persediaan air dan sumber makanan yang cukup. Salah satu wilayah yang menjadi pusatnya adalah daerah Bulan Sabit Subur, Mesopotamia, yang membentang sepanjang wilayah yang kini disebut Irak. Malah banyak ahli sejarah percaya bahwa Taman Eden yang disebutkan dalam Alkitab dengan dedaunannya yang rimbun dan tetumbuhannya yang indah terletak di wilayah Irak tersebut. Yunani dan kepulauan di sekelilingnya menjadi satu lagi tempat tinggal manusia pada awal peradaban. Selama ribuan tahun sebelum dikuasai Roma sekitar 146 sebelum Masehi, Yunani berkembang pesat. Stabilitas ekonomi dan politik berpadu dengan metode pengetahuan dan organisasi sosial yang maju, menciptakan lingkungan yang kaya di dalam peradaban Yunani kuno yang menghasilkan banyak ahli filsafat, ilmuwan, dan akademisi lainnya seperti Sokrates sekitar 470 sampai 399 sebelum Masehi, Plato 428 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ajaran-ajaran dari para pemikir tersebut hingga kini masih berpengaruh. Al-Kindi menghormati pemikiran mereka dan ingin sekali memperkenalkan apa yang disebut sebagai pengetahuan asing itu kepada bangsa Arab.
bangsa Arab bagaimanapun juga telah mengembangkan peradaban mereka sendiri, meskipun pertanian mungkin berasal dari sekitar daerah Bulan Sabit subur dekat Persia Tengah. Banyak daerah sekitarnya yang berada di wilayah gurun. Oleh karena itu, gaya hidup yang sepenuhnya berbeda terus berkembang di daratan yang kini dikenal sebagai Timur Tengah tersebut. Suku-suku nomaden terus berpindah-pindah, membawa keluarga dan ternak mereka mengarungi dataran gurun. Cara hidup seperti itu mengarah pada tradisi dan kepercayaan spiritual tertentu yang mencerminkan gaya hidup bangsa Arab. Orang Barat tidak memahami banyak peraturan dan tradisi Arab. Ketidakpahaman orang Barat berpadu dengan keinginan bangsa Arab untuk memegang teguh kebudayaan mereka yang berbeda, berperan besar dalam perpecahan Timur Barat. Bangsa Arab tidak sepenuhnya mempercayai pandangan dari orang Yunani kuno, Romawi, dan Yahudi. Ketidakpercayaan itu juga ada terhadap pemikiran para ilmuwan Yunani yang telah dihormati di berbagai penjuru dunia. Namun Al-Kindi cukup bijak untuk mengabaikan segala prasangka yang ada di kedua pihak. Dia menyaring yang terbaik dari kedua dunia tersebut dan menyatukan semuanya ke dalam tulisannya sendiri. Al-Kindi mempelajari pemikiran-pemikiran Yunani serta mampu menciptakan jembatan yang menghubungkan jurang antara pemikiran Barat dan pemikiran Timur. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan karyanya relevan hingga masa kini. Namun nyatanya, dia juga membawa pemikiran tersendiri dalam tulisan-tulisannya. Al-Kindi memang seorang Arab, namun layaknya para filsuf Yunani sebelumnya, karya-karyanya adalah milik dunia untuk dibaca dan dinikmati oleh semua orang.